Sabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan honorer kembali berunjuk rasa memprotes hasil seleksi P3K Kabupaten Buol. Tim forensik Makassar melakukan ekshumasi korban pembunuhan di Desa Jatimulya, Kabupaten Buol. Sebuah minimarket terbakar dan nyaris ludes dilalap api di Kota Palu. Puluhan honorer yang tergabung dalam aliansi pejuang honorer Kabupaten Buol melakukan aksi unjuk rasa Senin siang. Mereka memprotes hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K di Kabupaten Buol yang banyak terjadi kecurangan. Mereka berorasi di depan kantor DPRD Kabupaten Buol menyampaikan sejumlah tuntutan. Antara lain meminta pejabat Bupati dan DPRD Buol agar menggagalkan honorer siluman yang lulus P3K. Selain itu meminta oknum pejabat yang terlibat pemalsuan data honorer untuk diproses hukum. Di hadapan anggota DPRD Kabupaten Buol, massa juga membeberkan hasil seleksi P3K yang dinilai banyak terdapat kejanggalan. Antara lain adanya mantan calon legislatif 2024 yang lulus menjadi P3K. Padahal dalam aturan Menpan dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024 telah diatur mekanisme seleksi P3K. Selain itu juga ada perangkat desa yang lulus menjadi P3K. Pengunjuk rasa menuding telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait seleksi P3K tersebut. Untuk itu, massa meminta pihak berwenang segera mengusut tuntas masalah tersebut dan mengevaluasi seluruh mekanisme seleksi P3K di Kabupaten Buol. Latar belakang dari gerakan kami ini menuntut bagaimana pemerintah daerah bisa memutuskan memberi kepastian kepada kami yang belum lulus P3K tahun ini, memberikan status ketetapan untuk kami. Kedua, tuntutan kami bagaimana PJ Bupati Buol dan anggota DPRD mampu mempertimbangkan kami untuk diangkat menjadi P3K. Terkait yang P3K yang diduga siluman, kami meminta kepada DPRD untuk membentuk pansus biar mereka ini didata kembali agar belum bisa diberikan datanya ke BKN untuk diluruskan calon P3K tahun 2024. Menanggapi aksi tersebut, pihak DPRD Kabupaten Buol berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan memanggil pihak pemerintah kabupaten dan pihak terkait. Usai mendengarkan penjelasan dari anggota DPRD Buol tersebut, massa pun membubarkan diri. Mereka berharap tuntutan tersebut bisa segera ditindaklanjuti secara serius oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Buol. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Sampah masih menjadi masalah klasik yang belum bisa ditangani secara maksimal di Kota Palu. Kurangnya armada pengangkut sampah serta rendahnya kesadaran warga menjadi penyebab penanganan sampah belum optimal. Saat ini hampir 200 armada pengangkut sampah yang terdiri dari truk dan mobil bak terbuka yang beroperasi setiap hari dengan melibatkan 225 petugas armada sampah. Mereka disebar untuk mengangkut sampah warga dari 46 kelurahan di Kota Palu. Untuk mengelola sampah secara maksimal, pemerintah Kota Palu telah menerapkan tarif retribusi sampah kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Penerimaan retribusi sampah selama tahun 2024 mencapai angka 10 miliar rupiah. Capaian ini menjadi yang tertinggi selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2021, retribusi sampah sebanyak 1,3 miliar rupiah. 2022 sebanyak 5,2 miliar rupiah. Sementara tahun 2023 sebanyak 7,8 miliar rupiah. Untuk tahun 2025, pemerintah Kota Palu menargetkan penerimaan retribusi sampah sebesar 15 miliar rupiah. Oleh Bapak Wali Kota Palu, kita mendapat target untuk tahun ini menjadi angka 15 miliar. Tentu beberapa inovasi yang kami akan dorong ya. Di antaranya mengoptimalkan terus penggunaan pakagali
supaya orang bisa bisa memantau pembayaran sampahnya secara lebih real time, lebih transparan dan sebagainya. Di samping memang pada kesempatan ini kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman lurah, teman-teman camat yang sudah bekerja luar biasa ya, sehingga pencapaian 10 miliar itu bisa tercapai pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kekompakan ini bisa kita jaga sebagaimana yang diamanatkan oleh Bapak Wali Kota, kerja secara terkolaborasi, secara terstruktur dengan terencana. Kalau berdasarkan data yang tinggi itu Manticolore memang. Manticolore tinggi karena memang jumlah kelurahannya lebih banyak. Dan di Manticolore itu yang tertinggi itu Laswani. Laswani hampir sekitar 500 juta DP-nya. Dan itu memang berdasarkan hasil monitoring kita, memang keaktifan teman-teman di Laswani mulai dari pemungut, mulai dari RT, RW sampai petugas kelurahannya juga aktif sekali melaksanakan pendekatan. Salah satu upaya mendukung pencapaian target tersebut melalui program pengelolaan aplikasi kegiatan lingkungan alias Pakagali. Petugas akan melakukan pemeriksaan secara intens dan mengecek status retribusi sampah yang dibayar masyarakat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Program penguatan ketahanan pangan gencar dilakukan di berbagai daerah. Program ini melibatkan semua pihak, termasuk institusi kepolisian. Langkah ini turut mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Seperti yang dilakukan puluhan personel Polresta Palu yang melakukan berbagai program memperkuat komoditas pertanian lokal seperti penyiapan lahan untuk penanaman jagung. Penanaman itu serentak dilakukan di 4 wilayah Polsek. Salah satu lahan yang dipilih terletak di kawasan hunian tetap penyintas Petobo. Mereka memanfaatkan lahan produktif yang selama ini dikelola para petani. Personel polisi ini menggandeng sejumlah warga untuk menggarap lahan seluas 1,5 hektar. Rencananya pemerintah menargetkan lahan garapan mencapai 20 hektar. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan komoditas yang dapat memperkaya hasil pertanian masyarakat. Kami secara serentak, Polri secara keseluruhan dalam rangka mendukung program 100 hari Pak Presiden Prabowo, kami bergerak sampai di lapisan terbawah bekerja sama dengan masyarakat yang diawaki oleh para Babin Kamtimas dengan tenaga pertanian dan dari kelompok tani yang tokoh-tokoh yang ada di tiap kelurahan untuk pemanfaatan lahannya dalam menunjang pakan bergizi dan ketahanan pangan nasional, sehingga diharapkan Indonesia ke depan bisa swasembada pangan. Hasil pertanian nantinya tentu bisa memberikan penghasilan tambahan bagi polisi maupun warga setempat. Apalagi jagung yang merupakan jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di wilayah tersebut. Diharapkan dapat memperkaya hasil pertanian masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan. Petani pun menyambut baik program pemerintah tersebut, apalagi nantinya bisa mendukung ketahanan pangan. Mereka meminta dukungan fasilitas baik traktor tangan maupun saluran air untuk mendapatkan hasil panen yang memadai. Minta saja 2 unit hand tractor. Kemudian salurannya yang masuk, yang dinamakan drainasenya itu untuk masuk ke lahan-lahan petani itu kami hitungannya belum kami tahu berapa panjangnya. Itu yang kami butuhkan. Yang ketiga adalah sarana produksinya, mulai dari pupuknya, benihnya, baru kemudian racun cegah hama itu. Kami perlu itu. Jadi kalau ada 3 hal ini dan itu ada sama kami, insya Allah apa yang diharapkan oleh Pak Menteri dan kita semua yang ada di wilayah Kota Palu, terutama Pak Wali Kota, insya Allah kami akan keluar dari sini 100 ton tadi. Penanaman jagung tentunya diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat setempat. Usaha tersebut bisa membantu meningkatkan pendapatan ekonomi warga yang sebagian besar korban bencana likuifaksi Petobo. Zalika Salsabilah melaporkan dari Palu.